Jumpa lagi dengan Kak Jil, Kak Inta, dan Kak Andit di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Yeay! Nah, adik-adik, hari ini ada yang spesial nih. Ada yang tahu gak? Ya nggak Kak Ita? oh iya ya, apa itu Kak Andit? Apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik kira-kira? Jadi besok itu kita akan merayakan apa kakak-kakak? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia. Yang keberapa ya kira-kira? Coba Ada ditebak. yang tahu nggak? Ayo. Ayo. Yang keberapa? Hebat, betul yang ke-75. Merdeka. Merdeka. Nah, adik-adik, kita sudah dikarunia oleh Tuhan negara Indonesia yang merdeka selama 75 tahun. Indonesia kaya. Subur, terus tanahnya berlimpah. Jadi kita harus apa nih Kak? Kita harus bersyukur. Nah, maka dari itu kita mau bernyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik, Kak. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, adik-adik, tahu kan Indonesia itu sangat luas sekali. Kaya budayanya, kaya suku bangsanya, terus daerah-daerahnya ada yang tahu nggak dari mana aja Indonesia? Dari Sabang Sampai Merauke. musik, Kak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian di pintu
Musika. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman dari Kak James. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Gimana selama ini di rumah? Gak nakal kan? Tetap semangat ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita buka Alkitab masing-masing. Udah siap kan Alkitabnya? Kita buka Alkitab masing-masing dan bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Udah siap? Kalau adik-adik udah siap, kita berdoa ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Sebelum dan berdoanya kita nyanyi dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih-Mu kami semua dapat melaksanakan ibadah minggu ini Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan keluarganya. Sertai pelayanan firman-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu jatuh di telinga dan tumbuh di hati yang segar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman kita diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 28 yang berbunyi, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Adik-adik, kita bisa lihat dari kata-kata ayat ini sendiri, keselamatan daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa. Nah, keselamatan ini apa sih? Kita bisa lihat ke adik-adik sendiri. Adik-adik pasti ya namanya masih anak-anak, masih sekolah, wajar dong. Pasti pernah kan berbuat hal-hal yang tidak bagus. Misalnya berbohong. Kamu tadi pulang jam berapa? Kok lama sampai rumahnya? Oh, tadi ini selesai tugas dulu. Padahal ternyata jajan atau main, itu kan berbohong. Kayaknya sih kecil tapi kan tetap aja itu berbohong ya. Atau mungkin nakal, merusak atau apa. Adik-adik pasti menyesal dong ya, udah berbuat nakal. Mungkin ngerasa ya aku udah nakal nih, mama papa kalau tahu pasti sedih. Nah, adik-adik jangan khawatir. Memang adik-adik sudah berbuat nakal, tapi tentunya siapa yang sudah mati di kayu salib buat kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, jadi sudah menebus dosa-dosa adik-adik semua. Kenakalan adik-adik itu sudah dihapus sama Tuhan Yesus. Nah,
kita perlu tahu bahwa kalau sudah dihapus ini, kita terima kasih dong sama Tuhan Yesus. Caranya gimana nih kalau terima kasih sama Tuhan Yesus? Contohnya gini adik-adik, misalnya adik-adik sakitnya gara-gara makan sembarangan, udah nih dibawa ke dokter sembuh. Kalau udah sembuh masih makan sembarangan nggak? Nggak kan? Sama aja, Tuhan Yesus sudah beri keselamatan buat kita. Kita berbuat nakal, kita berbuat dosa, Dia tebus dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan pastinya kalau dosa kita sudah ditebus, hati kita sudah sembuh, ya jangan berbuat nakal lagi. Nah, terus gimana supaya nggak berbuat nakal lagi? Kita lihat aja bahwa kalau misalnya kita udah disembuhkan, kita lihat teman kita, dia jajan sembarangan. Kita ngapain? Nanti kamu sakit. Kita ingatkan mereka, kita kalau sudah diselamatkan, kita juga harus menyebarkan keselamatan itu. Ya kita bilang dong ke mereka, jangan makan sembarangan, cari makan tempat makan atau beli makanan yang bersih. Kita berarti sudah mengajarkan keselamatan ke teman-teman kita. Berarti kan kita sudah diselamatkan, kita juga membawa keselamatan buat teman-teman kita semua. Jadi di situ kita lihat bahwa kalau kita sudah diselamatkan, kita harus juga membantu membawa keselamatan itu seperti di ayat 28 tadi kepada bangsa-bangsa lain. Wah, harus ke Amerika dong Kak? Ya enggak harus ke Amerika. Teman-teman kita aja sama keluarga kita aja. Ngomong-ngomong sama keluarga kita, gimana sih cara kita menunjukkan bahwa keselamatan itu nyata di kita semua? Apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan masa-masa pandemi itu, sekolah pasti di rumah dong. Ada nggak yang sekolah di gedung sekolahnya? Senang juga ya kalau bisa ketemu teman-teman langsung, tapi kan pasti nggak semua bisa gitu. Mungkin adik-adik yang ada di ibadah ini juga pasti sekolahnya masih dari rumah, masih online, masih sekolah via internet. Dan terus gimana dong kita menyebarkan kebaikan melalui karya keselamatan Kristus itu? Ya di rumah sama anggota-anggota keluarga. Biasanya sama mama suka ngelawan nggak? Misalnya mamanya minta tolong dong ambilin sendok, tolong dong bersihin ruang tamu atau rapikan tempat tidur. Nggak mau, aku lagi ini belajar. Padahal ternyata YouTube atau mungkin main PUBG atau main yang lain-lain, atau juga ya lagi nggak mood aja, males gitu. Nah, udah melawan, udah bohong, kan itu berarti adik-adik tidak menyebarkan kebaikan di rumah. Jadi jangan kayak gitu ya. Ya kalau misalnya mau mamanya atau papanya minta tolong, ya mau dong. Sama siapa lagi adik-adik menyebarkan kebaikan? Toh mamanya kan gak minta benerin mobil, ya kan? Mamanya kan minta misalnya, nah, mama lagi mau masak ini, tempat tidurnya kamu rapiin sendiri ya. Ya nggak apa-apa, coba aja rapiin. Kalau misalnya susah, minta tolong aja sama kakak, sama adik, bantuin dong. Atau mama, aku susah nih spraynya kepanjangan atau gimana, ya minta tolong. Kan tidak melawan berarti, tidak melawan, tidak berbohong, berarti adik-adik sudah berbuat kebaikan di rumah. Nah, apalagi yang bisa adik-adik lakukan untuk berbuat kebaikan di rumah? Misalnya juga tawarin orang tuanya apa yang perlu dibantu. Orang tua kayak misalnya papanya baru pulang dari kantor,
capek, ya papa mau diambilin minum nggak? Atau papa mau dibantu apa? Tawarin aja. Kalau misalnya papanya iya nih haus, ya ambilin minum, tinggal ambilin minum. Sederhana kok adik-adik, nggak perlu berbuat kebaikan itu langsung benerin mobil, nambal genteng, atau juga misalnya masak rendang. Enggak kan? Berbuat kebaikan itu bisa sederhana, dan adik-adik bisa melakukannya sambil juga membahagiakan orang tua di rumah. Nah, ini baru orang tua loh. Siapa lagi yang ada di rumah? Adik-adik pasti ada dong yang punya kakak atau punya adik. Biasanya akur nggak sama kakak atau adiknya? Kalau akur, puji Tuhan. Kalau nggak akur, ingat ya, kalian nggak bisa temu teman di sekolah. Mungkin masih ada teman-teman di komplek, masih bisa kalian ketemu, atau kalian masih bisa ya online, ngobrol online sama teman-teman. Tapi kan yang ketemu muka, tatap muka kan kakak kalian atau adik kalian, atau mungkin ada om atau tante atau oma, opa yang tinggal di rumah. Ya kalian juga harus tunjukkan. Kalau sama opa oma, biasanya opa oma sih pasti manjatin kalian ya. Opa, aku mau ini gitu, atau oma pengen ini. Biasanya sih opa oma manjain adik-adik gitu. Tapi kadang-kadang kan juga opa oma ada saatnya mereka minta tolong, ya adik-adik usahakan untuk bisa menolong. Dan kalau misalnya susah atau lagi nggak bisa, bilang aja lagi nggak bisa, jujur. Jadi jangan menolak terus berbohong atau apa, tapi usahakan untuk tetap bisa membantu sesuai dengan kemampuan adik-adik sekalian. Nah, kembali ke kakak atau adik. Biasanya bisa akur, tapi nggak ada saatnya sama kakak, sama adik berantem nih. Bagus nggak berantem? Ciri-ciri sudah diselamatkan nggak kalau adik-adik berantem sama kakak atau adiknya? Enggak kan? Gimana sih caranya supaya akur? Gampang. Kalau adik-adik punya PR atau tugas, kakaknya kan udah lebih dulu belajar, minta tolong. Nah, kakaknya kalau adiknya minta tolong, ya ditolong. Kalau nggak ngerti, bilang aja, aduh, ini matematika, aku nggak ngerti matematika. Kalau kamu nanya-nanya IPA, aku bisa, tapi kalau matematika susah. Maaf ya, bisa tanya temannya nggak? Kamu coba tanya teman kamu deh. Jadi kalau memang ada yang kita bisa saling membantu, bagus. Kalau misalnya ada kesulitan, bantu dengan cari jalan keluarnya. Misalnya teman kamu si ini kan dia jago matematika, coba kamu tanya dia deh. Maaf ya, nanti kalau kamu ada PR IPA, aku bantu deh. Jadi tetap akur. Biasanya kan kalau itu aja nggak ngerti, nggak boleh, ya kayak gitu ya. Berarti sudah membantu orang tua, belajar jujur, saling membantu sama kakak adik, tidak berantem. Apalagi nih yang nggak bagus nih biasanya, malas. Adik-adik juga walaupun memang dibatasi, nggak bisa sering-sering keluar rumah. Kalau di rumah jangan males. Jangan malesnya misalnya saatnya belajar dari rumah, gunakan untuk belajar, fokus sama pelajarannya. Jadi jangan sambil online terus sambil ada WA buka, ada pesan dari ini buka. Fokus ke pelajarannya dulu. Pastikan ada waktu untuk istirahat. Jadi apa aja nih yang sudah kita bisa lakukan adik-adik? Jangan bohong sama orang tua, apalagi melawan orang tua, jangan. Saling membantu
kakak, adik, opa, oma, mama, papa, atau tante. Pokoknya sama orang-orang rumah saling bantu, sama teman-teman juga ada pelajaran dan kesulitan bisa saling bantu. Dan tentunya juga jangan males, jangan cuek, kan di rumah aja nggak apa-apa lah. Ya seperti itu. Kalau misalnya bisa melakukan hal-hal yang baik, ya adik-adik bisa melakukan hal yang baik. Apalagi kan di masa pandemi COVID ini kita benar-benar harus membatasi agar tidak kemana-mana. Mungkin adik-adik juga harus menjadi contoh kebaikan dalam masa pandemi ini, membatasi pergerakan, kalau bisa di rumah saja, dan juga rajin menjaga kebersihan diri dan kebersihan rumah supaya tidak terkena penyakit apapun itu. Semoga adik-adik diberkati Tuhan selalu. Amin. Nah, adik-adik, gimana caranya kita berbuat kebaikan buat orang-orang di rumah atau sekitar kita? Untuk itu, Kak James kasih aktivitas ya buat adik-adik. Aktivitas untuk minggu ini, adik-adik diminta untuk membuat video di mana adik-adik berbuat kebaikan. Kebaikan seperti apa, Kak? Gampang. Misalnya video adik-adik membersihkan rumah. Rumahnya lebar, Kak. Yang gampang tuh yang membersihkan rumah misalnya membuang sampah di tempat sampah. Videoin aja, minta tolong papa, mama, atau kakaknya, atau adiknya, tolong rekamin, nanti bisa gantian sama kakak adiknya. Membuang sampah pada tempatnya, itu satu contohnya. Berikutnya, adik-adik membantu orang tua membuat videonya. Misalnya, membuatkan minuman, atau membersihkan meja makan, merapikan tempat tidur. Yang gampang-gampang aja, yang penting adik-adik bisa membuat videonya. Contoh lainnya, saling membantu antara kakak adik, mengerjakan tugas bersama, saling membantu, itu juga bagus. Atau membantu orang tua. Dan contoh lainnya juga yang fun nih, yang asik nih, adik-adik bisa juga bermain bersama, saling memberikan sukacita buat teman-temannya. Memberikan sukacita buat teman-teman atau kakaknya atau adiknya, itu juga kebaikan. Siap ya bikin videonya ya? Oke, ditunggu videonya, jangan lupa dikirimkan. Adik-adik, merespon firman Tuhan, mari kita memuji namanya bersama Haruslah Yesus sepenuhnya. Musik. Nah, adik-adik, sekarang kita sekali lagi lipat tangan, tutup mata untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, dan biarlah kiranya firman-Mu ini dapat tumbuh di hati yang subur Tuhan, agar dapat berkembang dan berbuah, sehingga adik-adik dapat menyebarkan kebaikan bagi keluarga, dan bagi teman-temannya, dan bagi sekitarnya Tuhan. Dan biarlah mereka selalu semangat menyebarkan kebaikan ini, karena mereka telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di salib. Tuhan,
kami juga ingin mendoakan orang tua, adik-adik Tuhan, orang tua kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan berkat orang tua kepada kami semua Tuhan. Berkatilah mereka dalam kerja mereka, berilah mereka kesehatan, berilah mereka semangat dalam bekerja, dan berilah mereka hikmat bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Karena Engkau telah memberikan mereka kepada kami, Engkau telah memberkati kami dengan kasih orang tua. Biarlah kiranya orang tua kami juga dapat bersukacita di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan adik-adik Tuhan. Di dalam masa pandemi ini banyak adik-adik yang tidak bisa bersekolah, dan walaupun banyak yang bisa belajar secara online, tapi banyak juga yang menghadapi tantangan dalam belajar secara online. Biarlah Tuhan, Engkau berikan jalan keluar buat teman-teman kami yang kesulitan belajar dalam masa pandemi ini, supaya mereka dapat tetap mengembangkan ilmu mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan tentunya dapat menjadi saksi Kristus karena diberkati melalui pendidikannya. Tuhan, kami tidak lupa mendoakan gereja kami Tuhan. Biarlah Ibu Pendeta, para majelis, dan juga karyawan gereja dapat memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat kami supaya mereka tetap di dalam lindungan-Mu di masa-masa ini Tuhan. Beri mereka semangat, beri mereka kesehatan, dan berkati mereka dengan sukacita hanya karena kasih-Mu saja. Tidak lupa juga gereja-gereja di seluruh Indonesia dan gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah gereja-gereja menjadi berkat melalui-Mu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi umat manusia, karena mereka menunjukkan kasih-Mu kepada umat manusia di sekitarnya. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami bersyukur karena besok Engkau telah mengaruniakan kami 75 tahun kemerdekaan Tuhan. Biarlah berkat kemerdekaan ini juga menjadi simbol bahwa Engkau telah menyelamatkan bangsa ini. Biarlah kami dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tetap semangat, tetap bersyukur, dan selalu berada di dalam lindungan kasih-Mu. Tuhan, masih banyak yang ingin kami doakan Tuhan, tapi segala sesuatunya Engkau yang Maha tahu, Engkau yang akan mencukupkan, dan Engkau yang akan menjawab segala doa-doa kami. Semua ini kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, Tuhan Yesus sayang Pak kita dan menguji semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus sayang kalian semua. Tete manis sayang beta DOC. Oke adik-adik, dengan penuh rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa diberikan kepada orang tua untuk ditransfer ke rekening gereja atau diberikan langsung ke gereja. Untuk itu kita akan puji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Musikan.
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk persembahan kami, Tuhan. Berkati supaya persembahan kami bisa berguna untuk orang yang membutuhkan, Tuhan. Berkati juga persembahan kami bisa berguna untuk kegiatan gereja kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, jadilah pelaku firman Tuhan seperti yang telah adik-adik dengarkan di firman Tuhan di ibadah tadi. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, jaga jarak, dan kita berdoa bersama-sama. Oke, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita mau bernyanyi lagu berkumandang suara dari seberang. Musika. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam bersama mengerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terbelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terbelah. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terbelah. Kirimlah berita Injil menyentang yang terbelah. Adik-adik, selamat kembali beraktivitas di rumah dan kembali belajar seperti biasa. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih adik. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Merdeka. Musik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
datang